Hari-hari ini kita melihat di pemberitaan ada satu lembaga negara yang melarang istilah kata-kata yang lagi fenomenal zaman sekarang. Nah, sekarang menjadi pertanyaan buat anak-anak muda zaman now, terlebih buat orang Kristen nih. Kak Max, Kak, boleh nggak sih istilah itu dalam kekristenan? Penasaran kan? Simak terus video ini sampai habis. Namun jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini jika video ini memberkati kalian. Oke? Kak Max tunggu ya. 1, 2, 3, let's go! Shalom guys, kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita, yaitu Yezia Channel. Pada episode kali ini dalam program Milenial Bertanya, dimana pada program ini kita akan membahas masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan yang sering anak-anak muda jumpai zaman now. Bersama dengan Kak Max, pada episode kali ini kita akan membahas yaitu masalah yang sedang hot-hotnya sedang menjadi pertanyaan dan permasalahan zaman now. Apa itu, Kak Max? Istilah kata anjay. Boleh nggak sih dalam kekristenan? Lalu bagaimana pandangan kita sebagai orang Kristen terhadap istilah anjay? Penasaran kan? Kakak kan bilang gini, ini menjadi persoalan zaman sekarang, anak-anak muda zaman now gitu kan, dalam pergaulan. Ada yang mempermasalahkan istilah anjay gitu kan adalah sesuatu hal yang tidak bagus, kurang berkenan. Kenapa? Karena ada yang berkata gini, ada yang berpendapat ini bahwa istilah anjay ini adalah istilah yang dipakai untuk dari plesetan kata kasar, mengumpat orang gitu kan. Nah, kakak akan bahas dari perspektif Alkitab dan perspektif iman Kristen. Kira-kira aplikasinya bagi kita anak muda, boleh nggak sih ngomong anjay gitu kan? Boleh nggak sih sebagai anak muda Kristen, remaja Kristen, bicara anjay gitu? Nah, ini penting buat kalian. Oke, seperti yang kakak bilang bahwa ada beberapa pandangan yang kakak temukan. Ini beberapa pandangan. Yang pertama, bahwa kata anjay itu adalah kata plesetan dari bahasa kasar, kebun binatang gitu, salah satu binatang, tetapi dimodifikasi jadi lebih santun gitu kan. Nah, yang kedua, ada pandangan bilang ini, kata anjay itu kan cuman bahasa begaul kan, Max, cuman bahasa zaman now gitu, hampir sama dengan kata santuy gitu kan, slow gitu kan, gitu. Apalagi dan banyak lah pokoknya istilah gaul zaman now. Lalu ada yang ketiga, ada juga yang ngomong gini, kakak pernah dengar, terlepas ini benar atau tidak, ada dalam bahasa daerah pun juga ada yang ngomong anjay. Nah, itu terlepas benar atau tidak kakak nggak tahu, tetapi ada yang mengemukakan pandangan tersebut. Nah, ini menjadi dilema loh buat kita anak-anak muda zaman sekarang, untuk kita boleh nggak sih ngomong anjay gitu kan? Ya kan, jangan kita cuma hanya berbicara tapi nggak tahu artinya. Oke, kakak akan bahas, kita akan bahas sama-sama, buka Alkitab pada episode kali ini. Oke, yang pertama, kalian buka Amsal 10 ayat 19. Nah, ini kakak akan baca Amsal 10 ayat 19. Sama-sama kita baca ya. Kakak akan bacakan 1, 2, 3. Ya, Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Sekali lagi kakak baca. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Oke, kakak akan bahas pada episode kali ini, kira-kira orang Kristen, remaja Kristen
boleh sih nggak sih ngomong kata anjay gitu kan. Terus bagaimana pandangan iman Kristen, rohaniawan Kristen terhadap kata anjay? Ini menurut Kamex ya. Kalau Kamex yang pertama, bahwa kalian harus tahu di dalam Amsal tadi 10 ayat 19, bahwa di dalam banyak berbicara itu banyak pelanggaran. Tapi orang yang suka nahan bibirnya, nggak banyak ngomong, itu berakal budi. Artinya gini loh, yang pertama, Alkitab, ini pandangan Alkitab, bahwa mengatakan bahwa kita tuh harus jaga perkataan kita. Itu sebagai anak muda, Alkitab menganjurkan kita harus jaga perkataan kita. Karena kenapa? Mungkin menurut kita baik, gitu kan. Menurut kita santuy, gitu kan. Menurut kita slow, biasa aja bro, gitu kan. Tapi menurut orang lain belum tentu. Paham ya? Karena kenapa? Kita banyak ngomong dari A sampai Z, Z ke A lagi. Nah itu banyak ngomong, keluarkan kata-kata. Kata-kata kita belum tentu menurut kita menyakiti hati kita, menyakiti hati orang. Tetapi secara nggak langsung itu sudah menyakiti hati orang lain, sudah menghina orang lain, gitu, sudah menyinggung perasaan orang lain. Nah, makanya kakak bilang, Alkitab bilang yang pertama bahwa perkataan kita harus dijaga. Kenapa? Karena yaitu yang kakak bilang, bahwa banyak mungkin kata-kata kita yang secara nggak langsung kita sadari sudah menyinggung orang lain, sudah menghina orang lain, sudah ngatain orang lain. Paham ya? Jadi pandangan Alkitab ini baru pandangan Alkitab tentang perkataan, bahwa perkataan kita harus dijaga. Oke, yang kedua, Amsal 13 ayat 3. Kalian baca, kalian buka Amsal 13 ayat 3. Amsal 13 ayat 3. 1, 2, 3. Iya, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Oke. Jadi yang kedua kakak pelajari ini menurut Alkitab. Alkitab catat tentang perkataan. Siapa yang menjaga mulutnya akan, siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Tetapi siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Artinya gini loh, kalau kita jaga perkataan kita, aman hidup kita, gitu. Tapi kalau banyak ngomong, hati-hati. Nah, jadi yang kedua kakak share buat kalian sebagai anak muda. Sebagai anak muda harus jaga perkataan, yang pertama. Yang kedua, kenapa? Karena perkataan itu menentukan hidupmu dan hidup kita sebagai anak muda, remaja Kristen. Ini kakak selalu tekankan, bahwa perkataan ini menentukan arah hidup kita. Gitu. Arah hidup kita mau seperti apa itu dari perkataan kita. Nah, kakak mau bilang bahwa kita harus hidup menjaga perkataan kita, gitu kan? Harus jaga. Kenapa? Karena nyawa kita, kehidupan kita, masa depan kita itu tergantung dari kita. Makanya ada perumpamaan, ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Artinya kalau mulut kita jahat, itu menerkam buat kita, kehidupan kita. Jadi orang benci, orang gak suka, orang ngelenehin kita, hina kita, dan sebagainya. Itu kenapa? Karena perkataan kita. Tapi kalau perkataan kita baik, perkataan kita benar, perkataan kita bijaksana, orang akan sayang, orang akan mengasihi kita, akan dukung kita. Jadi yang kedua apa? Kamu bilang, Kamex bilang ini sama kalian anak-anak muda, bahwa perkataan itu menentukan kehidupan kita, menentukan masa depan, menentukan kehidupanmu ke depan. Selain nomor 2, yaitu selain nomor 1 apa? Tuhan. Perkataanmu. Kalau perkataanmu baik, orang baik pun akan datang, gitu. Tapi kalau perkataanmu buruk, perkataanmu jorok, perkataanmu kasar, perkataanmu nggak benar, nggak kudus, maka orang lain nggak akan bantu kita. Paham ya? Jadi yang kedua apa? Perkataan itu menentukan kehidupan kita. Oke, yang ketiga. Nah, ini yang penting. Matius ayat 18. Matius 16 ayat 18 dan 19. Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Iya, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku, Tuhan Yesus,
Allah akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Oke, kakak akan bahas gini-gini. Simpelnya gini. Di Matius 16 ayat 18 ini, kalau kalian baca di ayat sebelumnya, bahwa Tuhan Yesus tanya sama Petrus, Petrus, kamu sayang gak sama aku? Gitu kan bahasa gampangnya. Kamu tuh kasih aku gak dengan segenap hati? Lalu Petrus ngomong, ya Tuhan, aku sayang dan aku mengasihi engkau, karena engkau adalah Mesias, anak Allah yang dinantikan. Gitu bahasanya. Nah, makanya Yesus ngomong di ayat 18 dan ayat 19 ini, gitu, bahwa apa? Bahwa apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Jadi artinya gini, kakak dapatkan, kami mau sampaikan sama kalian ini. Sebagai anak muda harus jaga perkataan, karena perkataan itu punya kuasa. Sama-sama katakan punya kuasa. Nah, ini yang harus kalian tahu. Jadi banyak orang ngomong gini, kakak sering tegur gini, jangan ngomongin hal-hal yang gak benar. Banyak anak muda, Kames, hidupku susah. Jangan ngomong susah, karena apa? Punya kuasa bibirmu, punya kuasa perkataanmu, mulutmu ada kuasa. Akhirnya apa? Ketika dia mengucapkan benar susah, gitu kan? Iya. Nah, makanya kakak bilang dari 3 hal itu. Yang pertama, bahwa menurut Alkitab perkataan kita harus dijaga. Yang kedua, perkataan kita menentukan kehidupan kita, masa depan kita. Dan yang ketiga, perkataan kita punya kuasa. Jadi hati-hati berbicara. Nah, kesimpulannya gini, Kamex, kalau kita sebagai remaja Kristen, boleh nggak sih ngomong kata anjay? Boleh nggak sih kita bicara anjay? Lalu bagaimana pandangan? Kamex akan jawab gini, simpel ini menurut Kamex ya. Sebelum kalian berkata, kalian harus pikirkan dulu perkataan itu. Sekali lagi nih ya, sebelum kalian mengucapkan perkataan itu, pikirkan, renungkan dulu maksudnya. Lalu yang kedua, apakah orang yang akan dengarkan itu diberkati dengan perkataan kita atau enggak? Dan yang ketiga, apakah Tuhan disenangkan dengan perkataan kita? Betul enggak? Jadi kalian sebelum kata ngomong gini, kata anjay lu gitu kan, kalian harus mikir, kata anjay itu memberkati orang enggak? Yang kedua, kata anjay itu Tuhan seneng enggak? Gitu. Kata anjay itu kata yang bagus atau enggak? Nah, kalau kalian sudah merenungkan, sudah memikirkan itu, kalau itu kata bagus, ucapkan itu. Tapi kalau kata itu nggak membangun orang, nggak menyenangkan hati orang, kalau kakak sarankan, mendingan nggak usah diucapkan. Betul nggak? Kakak selama hidup ini juga belajar berusaha. Kamex juga belajar berusaha. Bukan artinya Kamex ngomong gini udah sempurna gitu, udah jadi malaikat, enggak. Tapi kakak belajar untuk memilih kata-kata yang harus diucapkan. Kadang kalau emosi suka terbawa gitu yang dulu. Tapi kakak sebelum kakak ucapkan terang-terangan itu, kakak mikir ini kata memberkati atau enggak, Tuhan seneng enggak. Akhirnya apa? Enggak jadi kita ucapkan. Kenapa? Jadi kalian harus, dari video ini kakak mau ngajak ini, kalian harus dewasa, harus bijak dalam berkata-kata ya. Kenapa? Kata itu menentukan hidup kita. Perkataan kita menentukan hidup kita. Perkataan kita menentukan berkat kita. Perkataan kita juga menentukan masa depan kita. Apakah hidup kita akan berhasil atau enggak juga tergantung dari perkataan kita. Kalau kita sering menjahati orang, hidupmu enggak akan berhasil. Kalau perkataanmu memberkati orang, kakak jamin orang seneng. Seneng banget tuh kalian. Oke, jadi kakak bilang gini, kesimpulannya gini, boleh nggak? Kakak nggak bisa jawab boleh atau tidak, karena itu banyak variasi dan banyak motivasi. Lihat dulu dari sudut motivasinya dia ngomong gitu. Kalau motivasinya cuma ikut-ikutan ya mungkin ya
ikut-ikutan. Tapi ada orang yang ngomong anjay karena ngiri. Nah, itu udah motivasinya udah salah. Dan kakak bilang, hati-hati dalam perkataan. Jadi paham ya, kesimpulannya gini. Setiap perkataan kita harus kita renungkan, kita pikirkan, berguna buat orang lain, menjadi berkat nggak sama orang lain. Dan yang terlebih nih, Tuhan senang gak atas perkataan kita. Karena kenapa? Perkataan kita menentukan hidup kita, perkataan kita menentukan masa depan kita, perkataan kita menentukan juga berkat kita. Oke? Kamex harap, Kamex doa kalian tetap jadi anak yang pintar, remaja Kristen yang pintar, takut Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Sampai jumpa dalam video milenial selanjutnya, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.